Halo anak-anak, Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya? Pagi hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin kita pelajari. Nah, siapa nih yang belum mengerjakan dan nulis di kolom komentar? Silahkan dilengkapi hari ini. Hari ini kita akan melanjutkan materi mengenai bidang miring dan roda berporos. Baik, langsung aja kita masuk ke materi. Check this out. Jenis pesawat sederhana berikutnya adalah bidang miring. Bidang miring merupakan bidang datar yang diletakkan miring atau membentuk sudut tertentu untuk mempermudah usaha dalam menaikkan suatu benda ke suatu ketinggian. Contohnya adalah tangga, sekrup, pisau, dan jalan berkelok. Nah, kita hitung keuntungan mekanik pada bidang miring ini. Nah, rumusnya adalah Km sama dengan W per F, tapi bedanya adalah S per H. Persamaannya adalah W kali H sama dengan F kali S. Nah, bedanya adalah S yaitu adalah panjang bidang miring dan H adalah tinggi bidang miring. Sedangkan F adalah gaya kuasa, W adalah berat benda atau beban, satuannya Newton. Ya. Persamaannya adalah W kali H sama dengan F kali S. Kita lanjut ke contoh soal pada berikut. Ditanyakan berapa F dan KM-nya. Diketahui W-nya 500, H-nya 2, S-nya 10. Ditanyakan berapa F dan KM-nya. Nah, kita masukkan pada rumusnya, yaitu W kali H sama dengan F kali S. W-nya 500, H-nya 2, sama dengan F-nya ditanyakan dan S-nya 10. 1000 dibagi 10 sama dengan 100 Newton. Nah, sedangkan keuntungan mekanisnya itu kita pakai S per H, bisa juga W per F. Ya, S-nya 10, H-nya 2. Berapa? 5 kali keuntungan mekanisnya. Kita lanjut pada roda berporos. Roda berporos adalah roda berputar yang dihubungkan dengan sebuah poros yang dapat berputar bersama-sama, berfungsi memperbesar kecepatan dan gaya dari suatu roda tersebut. Contohnya adalah sepeda motor, dan kursi roda. Nah, semuanya atau bisa kita sebut dengan roda bergerigi. Ya. Nah, kita lanjut. Nah, keuntungan mekanik dari roda berporos adalah Km sama dengan R besar per R kecil sama dengan G2 per G1. Nah, keterangannya adalah G1 yaitu jumlah gigi pada roda pertama atau poros, G2 adalah jumlah gigi pada roda kedua atau roda, dan R adalah jari-jari gir besar roda atau R kecil jari-jari gir kecil atau poros. Nah, contoh soalnya nih, masuk saja. Sebuah roda berporos diketahui dengan jari-jari rodanya 0,5 meter, sedangkan jari-jari porosnya 20 cm. Berapakah keuntungan mekanis roda poros tersebut? Roda berporos tersebut, masukkan aja R sama dengan 0,5 meter sama dengan 50 cm. R kecil atau jari-jarinya adalah 20 cm. Nah, kita buat cm saja biar mudah. Ditanyakan keuntungan mekaniknya. Rumusnya adalah R besar per R kecil, yaitu 50 per 20 sama dengan 2,5. Selanjutnya kita berbicara mengenai prinsip kerja pesawat sederhana pada sistem gerak manusia. Nah, ternyata pesawat sederhana juga terdapat pada otot dan rangka manusia. Contohnya adalah ketika sedang badminton, terjadi prinsip kerja pesawat sederhana pengungkit jenis 1 pada otot leher dan titik tumpu berada di antara kuasa beban. Hal ini terjadi ketika pemain bulu tangkis menggunakan otot leher untuk menegakkan kepalanya. Selanjutnya, pengungkit jenis kedua yaitu beban benda berada di antara titik tumpu dan kuasa. Kondisi ini terjadi ketika otot betis pemain bulu tangkis mengangkat beban tubuhnya dengan bertumpu pada jari kakinya. Selanjutnya, pengungkit jenis ketiga yaitu ketika kuasa atau F gaya terletak di antara titik tumpu dan beban. Kondisi ini
terjadi ketika pemain bulu tangkis menegangkan otot lengan dan bahunya. Nah, untuk tugas pesawat sederhana ada 5, silahkan dikerjakan dan ditulis di kolom komentar ya. Nah, itu saja materi pada pagi hari ini. Jangan lupa belajar mandiri dan kerjakan soal latihan di rumah. Sampai ketemu pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.